Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya segmen ini kembali setelah 2 minggu liburan teman-teman. Oke, sekarang yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah salah satu berita yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Tepatnya lagu Bayar 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 yang dinyanyikan dan diciptakan oleh band dari Sukatani namanya. Alirannya punk seperti itu. Yang ngebuat kita heran memang liriknya seperti apa sih? Kok sepertinya ada sejumlah orang yang kayak kebakaran jenggot. Bahkan salah satu personilnya atas nama Novi Citra Indriati, guru tetap Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Purbalingga, itu di PHK alias dipecat. Apakah gara-gara lagu ini ataukah gara-gara yang lainnya? Kalau dari pihak yayasannya, namanya adalah Yayasan Al-Madani Banjarnegara, Khairul Mudakir, sudah mengklarifikasi, ini bukan karena lagunya viral dinyanyikan oleh guru kami, tapi memang karena ada pelanggaran kode etik dari kepala sekolahnya. Eti Endarwati juga menambahkan, kode etiknya itu terkait pakaian yang tidak sesuai dengan syariat pada saat guru Novi ini berada di luar ruang lingkup dari sekolah. Aku lihat pakaiannya ya masih sesuai syariat aja sih. Nggak usah terlalu mengada-adakan sesuatu hal yang tidak ada. Tetapi hari ini ada keterangan terbaru dari pihak sekolah, Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara bersama dengan kepala dinas tempat serta juga dengan kepala sekolahnya, itu masih membuka peluang untuk guru Novi bisa kembali lagi mengajar di sekolahnya tersebut, asalkan pihak dari guru ini mau memberikan klarifikasi. Artinya kalau aku tangkap di sini teman-teman, ini kan menurut pengakuan mereka pemberhentiannya itu antara tanggal 5 atau tanggal 6 Februari 2025. Nah, SD Islam Terpadu Mutiara Hati ini juga mengatakan bahwa membuka peluang kepada Novi Citra Indriati kembali mengajar. Dan diminta adalah untuk kedatangannya dan menandatangani kesepakatan agar tidak melanggar kode etik lagi berikutnya. Karena kan hal aneh ya. Kalau aku dapatkan data-data dari berbagai sumber, ternyata guru Novi ini kategorinya adalah guru yang sifatnya kayak pegawai tetap. Kalau pegawai tetap di Indonesia, setahu aku tidak bisa dilakukan pemecatan begitu aja. Walaupun ini sekolah swasta ya, kan ada surat peringatan pertama, kedua, dan juga ketiga. Tapi tiba-tiba ini langsung diberhentikan. Itu adalah hal yang aneh. Walaupun alibi dari pihak sekolah mengatakan tidak ada hubungan dengan video lagunya yang viral, tetapi kalau aku cek dari Dapodik, itu masih masih tercatat sebagai pengajar sampai tanggal 13 Februari 2025. Padahal diberhentikan pada tanggal 5 atau 6 Februari kabar dari pihak yayasannya. Jadi kalau untuk masalah data-data, aku yakin banget lah orang Indonesia tuh jago dugaannya memanipulasi A, B, C, dan D. Tetapi yang finalnya adalah dari pihak yayasan sepertinya ingin menarik kembali Novi karena mendapatkan sorotan luar biasa dari masyarakat. You know lah di Indonesia, no viral, no justice. Bukan cuma dari pihak Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara yang sepertinya menginginkan kembali Ibu Novi mengajar di situ, tapi masih menunggu dari Ibu Novinya masih mau atau tidak begitu. Dari Kapolri, waduh orang nomor 1 di kepolisian Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit bahkan menawarkan Ben Sukatani ini sebagai duta polisi untuk memperbaiki kinerja seluruh jajarannya dan juga dia mengatakan bahwa kami adalah lembaga yang anti kritik. Lantas bagaimana Bapak kalau memang lembaga Anda, polisi ya, itu anti kritik? Ada kabar ya, dugaannya bahwa ada sejumlah oknum polisi, katanya ada sekitar 6 orang dari Polda Jawa Tengah, dugaannya dari tim cybernya yang mendatangi katanya ya Ben Sukatani, dan pada akhirnya mereka melakukan permintaan maaf pada hari Kamis 20 Februari 2025 diunggah di akun sosial media mereka, meminta seluruh masyarakat men-take down video-video yang mereka saat tampil membawakan lagu yang sangat mengkritik dari pihak kepolisian. Apakah kalian setuju bahwa dari Ben Sukatani diangkat menjadi duta polisi? Kalau secara pribadi, menurut aku sih, aku tidak setuju kalau diterima tawaran ini. Karena dalam tanda kutip biasanya begini ya, samalah seperti aku pribadi, aku juga banyak dibaik-baikin sama sejumlah orang. Ada kebaikan-kebaikan yang aku tolak karena itu adalah dugaan cara mereka untuk ya
meminta aku untuk tidak bersuara di beberapa hal. Makanya aku rasa dugaanku juga gitu ya. Apakah ini cara dari pihak Pak Polisi, dari Kapolri untuk dalam tanda kutip membungkam gitu ya, agar dari band ini tidak lagi bersuara yang sebegitu ngerinya kata-katanya. Coba kita bedah dulu teman-teman. Kalimatnya apa aja sih yang dinilai oleh sebagian pihak ini sangat keras dan juga sepertinya sebagian oknum, terutama dari pihak kepolisian, ngerasa kebakaran jenggot di sini. Lirik yang pertama, ini benar atau enggak, nanti kalian bisa komentar di kolom komentar video ini. Mau bikin SIM, bayar polisi. Coba aku tanya sama kalian, apakah ini benar? Apakah kalian pada saat mau buat SIM A, SIM B, atau SIM C, atau SIM yang lainnya, haruskah ngebayar polisi? Adakah seperti itu? Atau ada yang berusaha misalkan gitu ya, pengen saya itu nggak mau anjas ngebayar polisi untuk dugaannya gitu saat mau ngebuat SIM. Tapi gimana dong, saya mau tesnya aja sulit, kadang itu pertanyaan-pertanyaannya yang tes tulisnya tuh nggak masuk akal, dan saya gagal terus. Jadi daripada ribet bolak-balik ngabisin biaya, ya sudahlah saya bayar sekian ratus ribu atau mungkin beberapa juta rupiah. Dugaannya ada yang merasakan seperti itu. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu yang buat SIM? Ya, kita nggak tahu benar atau enggak. Yang kalimat berikutnya adalah ketilang di jalan bayar polisi. I don't know. Touring motor gede bayar polisi. Aku nggak punya motor gede dan aku nggak tahu kondisi di Indonesia apakah seperti ini. Angkot mau ngetem bayar polisi. Oh ya? Masa angkot mau ngetem bayar polisi? Beneran ada kayak gini? Oke. Terus, aduh, aku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau bikin gigs, bayar polisi. Bikin gigs itu apa ya? Kalau mau mungkin acara kali ya, gigs itu maksudnya. Mau buat acara, bayar polisi. Lapor barang hilang, bayar polisi. Masa sih? Kalau kita kehilangan bayar, motor kita hilang gitu ya. Kita pengen diminta, dicari gitu. Apakah kita harus ada uang bayarannya? Oke. Masuk ke penjara, bayar polisi. Hah? Apakah maksudnya proses pada saat seseorang di penjara untuk melakukan A, B, C, dan D, hak-haknya mereka harus juga ngebayar biarin dapat kemudahan? Apakah seperti itu? Berikutnya, keluar penjara, bayar polisi. Kalau memang masa hukumannya sudah selesai, keluar aja nggak sih? Apakah harus ada, apakah dugaannya jangan-jangan gitu ya, untuk mendapatkan misalnya surat rekomendasi berkelakuan baik agar mendapatkan potongan gitu. Itu kan sipir, udah bukan lagi polisi. Kok bayarnya polisi juga? Oke. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Oke. Mau korupsi, bayar polisi. Ya, ada beberapa dugaan juga kan yang beredar kasus seperti ini banyak ya. Mau gusur rumah, bayar polisi. Ini juga yang lagi heboh-heboh kan ya. Waktu yang kayak kejadian penggusuran di daerah Bekasi ya kalau nggak salah yang terakhir itu. Apakah yang ada aparat datang juga untuk melaksanakan putusan dari sebuah hasil putusan di MA, itu juga dibayarkah? Ataukah itu sudah bagian dari pekerjaannya? Oke. Mau babat hutan, bayar polisi. Nah, kalau ini pribadi teman-teman, dulu ya waktu zaman aku kecil di Lampung, jujur aku dulu, ini udah belasan tahun yang lalu ya, pada saat aku sekolah di Lampung dulu ya, di SD, itu juga memang sering aku lihat ada sejumlah oknum, bukan cuma dari polisi oknumnya, tapi juga ada dari institusi lain loh. Mereka itu menebang pohon-pohon liar, tapi mereka dikawal gitu sama oknum-oknum tersebut. Nggak cuma babat hutan, misalnya orang-orang yang melakukan kayak nyedot kayak mencuri gas, mencuri apalagi solar, bensin yang dikurangin gitu loh timbangannya. Dulu waktu aku kecil ada oknum-oknum di Lampung seperti itu loh. Tiap kalau ada mobil-mobil yang bawa gas atau bensin, mereka nanti sebelum mengantarkan ke tempat tujuan, mereka berhenti dulu. Ibarat kata sebutannya warga sekitar adalah kayak pipis dulu gitu. Makanya mungkin gas 3 kilogramnya banyak yang komentar, baru seminggu dipakai kok udah habis ya? Apa ini gak nyampe 3 kilogram? Dugaannya ada berhubungan dengan seperti ini. Terus mau jadi polisi, bayar polisi. Masa sih? Kayaknya sekarang kita udah lihat banyak banget iklan ya, apalagi sekarang juga lagi ada perekrutan polisi, dikatakan bahwa mau jadi anggota polisi itu gratis, tidak ada pembayaran. Aku nggak tahu nih, apakah kalian sudah merasakan yang lagi mendaftar polisi sekarang
tidak dimintai lagi uang oleh sejumlah oknum, karena ada beberapa hal yang aku lihat dari orang-orang yang ada di Indonesia. Dugaannya begini teman-teman, kalau orang-orang yang mau jadi PNS, dugaannya mereka tuh bayar kayak 100 juta, 200 juta, 300 juta tuh sekaligus jebret gitu ya. Tapi kalau buat kayak dugaannya, buat kayak jadi polisi atau TNI atau yang lainnya, mereka nggak kayak gitu sistemnya. Mereka itu per tes. Jadi misalnya ada 8 atau 10 tes. Tes pertama sekian dulu, tes kedua sekian dulu. Bahkan dulu dugaannya ya, di Lampung lagi tempat aku tinggal dulu, itu ada orang yang ngaku, katanya, tahu nggak Jas, waktu kami itu di tes Pantohir terakhir, ada orang itu bawa uang segepok, jadi kayak lelang gitu loh. Pokoknya gede-gedean, siapa yang punya uang gitu. Masa sih aku nggak yakin deh menjadi anggota polisi yang akan menjadi pengabdi buat negara, melayani masyarakat, masa harus nyogok seperti itu? Mudah-mudahan berita itu tidak benar ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya bukti-bukti yang kuat, ya walaupun sudah banyak berita ya, misalnya berita yang terakhir, ada seorang bapak menjual sawah semuanya, katanya sudah habis berapa miliar gitu, buat memasukkan putra-putranya menjadi anggota polisi, tetapi malah ditipu, itu juga banyak kan kejadian seperti ini. Miris sih kalau masih ada kejadian seperti ini. Nggak bisa kita harapkan kalau kita masuk ke sebuah lembaga sebagai pegawainya aja dengan cara yang tidak benar, jangan harap kita akan bekerja sesuai dengan SOP yang benar begitu. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Liriknya memang begitu dalam dan juga ngebuat ya dari organisasi kepolisian benar-benar emosi seperti. Jadi nggak heran ada sebagian oknum yang ngerasa kebakaran jenggot di sini. Kasus ini juga sebenarnya mengingatkan kita pada kasus sejenis lah ya, kurang lebih seperti kasusnya Ibu Supriyani yang ada di Sulawesi Selatan yang dilaporkan oleh polisi juga ya, karena diduga melakukan hal seperti itu kepada anaknya. Terus juga ada guru di Cirebon, Sabil, yang mengomentari Instagram Ridwan Kamil, kemudian dipecat dari sekolahnya, dan masih ada banyak sejumlah kasus lainnya yang menurut aku ini semua mereka kembali mendapatkan dalam tanda kutip keadilan karena ada satu persamaannya, adalah sama-sama viral. Dan terakhir, Guru Novi Citra Indriati ini pun sekarang sepertinya akan ditarik kembali dari sekolahnya di Yayasan SD Islam Terpadu Mutiara Hati di Purbalingga. Kalau ibunya mau balik lagi ke sana silahkan. Karena sudah ada keterangan resmi dari Khairul Mudakir, pihak sekolah atau ketua yayasan yang memperbolehkan Guru Novi untuk kembali lagi asal ada kesepakatan untuk tidak lagi melanggar kode etik. Oke, you know lah, ada banyak hal yang tidak perlu aku ungkapkan secara gamblang. Aku yakin kalian yang di lapangan lebih paham apa yang terjadi di masyarakat kita. Kita dukung terus untuk Kapolri yang mudah-mudahan ucapannya anti kritik dan juga mau membenahi institusi kepolisian ini bukan cuma sekedar kata-kata atau pemanis di bibir saja Pak ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah dari Ben ini akan diangkat menjadi duta Polri? Apakah akan semakin membungkamnya atau semakin ngebuat dia bebas berekspresi? Ya, biarlah waktu yang akan menjawab semua ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.